Sejarah Sunan Derajat, Raden Kasim. Bayangkan sebuah desa kecil di tepi laut utara Pulau Jawa, angin laut berhembus sepai-sepai membawa aroma asin yang khas. Di sana, lebih dari 5 abad yang lalu, lahirlah seorang tokoh besar yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat, seorang wali Allah, seorang ulama, seorang pejuang dakwah yang lembut tapi penuh ketegasan. Namanya adalah Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel, cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebelum kita masuk lebih dalam kisah hidup beliau, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah sejarah Islam Nusantara seperti ini bisa terus kita bagikan, menjadi cahaya pengetahuan dan inspirasi untuk generasi mendatang. Bagian 1. Asal-usul Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kasim. Ia merupakan salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Ayah beliau adalah Sunan Ampel, Raden Rahmat, seorang tokoh besar penyebar Islam di Jawa Timur, dan ibunya adalah Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati Tuban. Dengan demikian, Raden Kasim memiliki darah bangsawan sekaligus keturunan ulama besar. Dari kecil, Raden Kasim telah mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Sejak muda ia sudah dikenal cerdas, rajin, rendah hati, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat miskin dan kaum lemah. Bagian 2. Perjalanan dakwah. Setelah cukup dewasa dan menyerap ilmu agama dari ayahnya, Raden Kasim mendapat amanat untuk berdakwah ke wilayah pantai utara Jawa Timur. Ia kemudian menetap di daerah Paciran, Lamongan. Disinilah ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Salah satu keistimewaan Sunan Derajat adalah metode dakwahnya yang unik. Ia tidak hanya mengajarkan agama melalui ceramah, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Ia mendirikan lembaga sosial yang menolong fakir miskin, anak yatim, serta kaum papa. Baginya, dakwah bukan sekadar menyampaikan kata-kata, melainkan juga menghadirkan keadilan sosial dan kasih sayang bagi sesama. Bagian 3. Filosofi dan ajaran Sunan Derajat. Sunan Derajat sangat dikenal dengan ajaran sosialnya. Ia sering menyampaikan pesan-pesan bijak yang hingga kini masih diingat masyarakat Jawa. Beberapa falsafahnya antara lain. 1. Menehono teken marang wong kang wuto, berilah tongkat kepada orang buta. Maknanya, tolonglah orang yang tidak tahu atau lemah dengan memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan. 2. Menehono pangan marang wong kang luwe, berilah makan kepada orang yang lapar. Maknanya, peduli terhadap kebutuhan dasar sesama. 3. Menehono busana marang wong kang wudo, berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Maknanya, menolong orang yang kesusahan dan menjaga martabatnya. 4. Menehono omah marang wong kang ora duwe omah, berilah rumah kepada orang yang tidak punya rumah. Maknanya, kepedulian sosial yang nyata, menciptakan kesejahteraan bersama. 5. Menehono payung marang wong kang kaudanan, berilah payung kepada orang yang kehujanan. Maknanya, melindungi mereka yang tertimpa kesusahan dan cobaan hidup. Nilai-nilai ini bukan hanya ajaran moral, tetapi juga sistem sosial yang berlandaskan pada empati, gotong royong, dan keadilan. Bagian 4. Hubungan dengan Wali Songo. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Sunan Derajat memiliki peran penting dalam memperkuat dakwah Islam di Jawa. Jika Sunan Kalijaga lebih banyak berdakwah lewat seni wayang, Sunan Bonang melalui gamelan, maka Sunan Derajat lebih menekankan pada kesejahteraan sosial. Beliau sering bekerja sama dengan Sunan Bonang, yang juga masih saudaranya. Bahkan keduanya saling mendukung dalam menyebarkan Islam di wilayah pesisir Jawa. Bagian 5. Peran sosial dan pendirian pesantren. Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren di Desa Derajat, Lamongan. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan agama, sekaligus tempat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Beliau menekankan pentingnya ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal tidak berguna, begitu pula amal tanpa ilmu bisa menyesatkan. Oleh karena itu, di pesantrennya beliau mendidik murid-murid agar menjadi pribadi yang berilmu, beriman, sekaligus peduli terhadap sesama. Bagian 6. Kisah-kisah teladan Sunan Derajat. 1. Membantu nelayan. Masyarakat Paciran banyak yang bekerja sebagai nelayan. Ketika mereka mengalami kesulitan akibat badai dan hasil tangkapan yang sedikit, Sunan Derajat turun langsung membantu mereka. Ia mengajarkan cara berdagang hasil laut agar lebih menguntungkan, serta mengatur sistem pembagian hasil yang adil.
2. Kepedulian pada fakir miskin. Setiap hari, rumah Sunan Derajat tidak pernah sepi dari orang-orang miskin yang datang meminta bantuan. Beliau selalu menyambut mereka dengan ramah, memberikan makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal sementara. 3. Dakwah dengan tembang Jawa. Selain perbuatan nyata, Sunan Derajat juga berdakwah melalui tembang Jawa. Salah satu tembang yang terkenal adalah Pangkur, yang berisi nasihat tentang hidup sederhana, menjauhi keserakahan, dan selalu bersyukur. Bagian 7. Makam Sunan Derajat. Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1522 Masehi. Makam beliau berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Hingga kini, makam tersebut ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Di komplek makamnya juga terdapat Museum Sunan Derajat, yang menyimpan berbagai peninggalan beliau, termasuk gamelan kuno, tembang Jawa, serta catatan-catatan tentang perjuangannya. Bagian 8. Warisan dan pengaruh Sunan Derajat. Ajaran Sunan Derajat hingga kini masih hidup dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya di Lamongan. Kepedulian sosial yang ia ajarkan menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Banyak tokoh ulama setelahnya yang meneladani konsep dakwah sosial beliau. Bahkan hingga saat ini, pesantren-pesantren di Jawa masih memegang teguh prinsip, dakwah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya kata-kata. Bagian 9. Relevansi ajaran Sunan Derajat di zaman modern. Di tengah dunia modern yang semakin individualistis, ajaran Sunan Derajat menjadi semakin relevan. Prinsip tolong-menolong, empati, dan keadilan sosial yang beliau ajarkan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan sosial yang kita hadapi hari ini. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, hingga ketidakpedulian terhadap sesama. Konsep beliau tentang dakwah dengan tindakan nyata juga menjadi pengingat bahwa agama harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah bukan hanya tentang ceramah atau tulisan, tetapi juga hadir lewat kepedulian, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, serta membangun masyarakat yang harmonis. Dengan meneladani Sunan Derajat, kita bisa menjadikan agama sebagai pendorong perubahan sosial yang positif. Seperti halnya beliau yang membangun pesantren, membantu nelayan, serta mendidik umat dengan kesabaran, kita pun bisa berkontribusi sesuai kemampuan kita, meski kecil, tetapi penuh ketulusan. Penutup dan kesimpulan. Kisah Sunan Derajat mengajarkan kepada kita bahwa dakwah bukan hanya berbicara tentang surga dan neraka, bukan sekadar nasihat dari mimbar, melainkan perjuangan nyata untuk menolong sesama. Beliau telah menanamkan falsafah bahwa agama harus membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah warisan berharga yang hingga kini tetap relevan. Sahabat, jika kita ingin meneladani beliau, mulailah dari hal kecil, peduli pada tetangga, menolong yang lemah, berbagi kepada yang membutuhkan. Karena itulah esensi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah sejarah Sunan Derajat, Raden Kasim, ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini.